and Furious 6. Film dibuka dengan flashback dari film sebelumnya, di mana saat itu paman jadah saya Brian O'Connor yang masih penasaran dan menantang balapan kepada water saya, Dominic Toretto, dan setelah beberapa bulan kemudian Dom pun menyetujuinya. Brian dengan menggunakan mobil Nissan GT-R R35 2010 dan Dom yang menggunakan mobil Dodge Challenger SRT 2009 di sebuah jalan tepi pantai Kepulauan Canary, Spanyol. Saat itu mereka gaspol untuk balapan yang terakhir kalinya. Walaupun di tempat lain katanya Mia sedang menjalani proses melahirkan. Dan Brian akhirnya memenangkan balapan itu dengan hadiah terindah yang saat itu dia telah menjadi seorang ayah. Wow. Everything changes. Our old life is done. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, tepatnya di kota Moskow, Rusia, terlihat seorang agen DSS atau Diplomatic Security Service, siapa lagi kalau bukan Hobbs, dan ditemani seorang rekan yang bernama Riley, sedang turun ke TKP di sebuah kekacauan. Ternyata kejadian itu adalah sebuah penyerangan kepada militer Rusia yang dilakukan oleh sekelompok mafia yang dipimpin oleh Aun Shaw. Russian military caravan attacks, satellite component, you're half as good as you are on paper. Top your class at Fletzy. Ketahui ternyata ada seorang anak buahnya yang berhasil tertangkap. Hobbs langsung berinisiatif untuk menginterogasinya agar bisa mengetahui di mana markasnya. Tapi ternyata anak buahnya itu tutup mulut. Akhirnya Hobbs ngamuk dan udahlah, hancur pokoknya mah. I ain't telling you shit. Is that legal? No. But are you gonna go in there and tell him? Kemudian di tempat lain di sebuah kota kecil di negara Spanyol, Dom yang sedang menikmati pelariannya tapi aman karena sekarang banyak uang gara-gara kejadian di Brazil kemarin kan, dikagetkan oleh kedatangan Hobbs yang ternyata ingin meminta bantuan kepada tim andalannya untuk memburu Shaw. It wasn't that hard to find you, Toretto. This is what 100 million buys? Wasn't hiding. Dom yang ternyata saat itu berpacaran dengan Elena, si polisi Brazil mantan asisten Hobbs, nggak bisa menolak ajakan itu. Terutama saat dapat informasi Letty yang ternyata katanya masih hidup. Dan Elena yang mengerti situasi itu merelakan Dom untuk hal itu. And you ain't gonna need that. See you out front. If there was a chance, no matter how small, It's impossible. I would go. Kemudian Dom langsung menemui Brian untuk membicarakan hal ini. Walaupun sebelumnya Brian ragu dan menyangka itu adalah akal-akalan Hobbs aja. Tapi setelah Mia menyuruh mereka pergi bersama untuk memastikan Letty, akhirnya mereka sepakat dan memutuskan untuk merekrut kembali timnya yang saat ini berada di beberapa negara. Mantap. Timnya tentu aja adalah Han bersama Giselle, Tej yang saat itu punya Ferrari, dan si tampan rupawan dan karismatik Roman Pierce yang saat itu punya jet pribadi dan hidup mewah bersama dayang-dayangnya. Hello? Tom? I need your team. Hey, my man, I need you to turn this plane around. I'll be there. Dan singkat cerita, semua tim udah berkumpul di kota London, Inggris. Karena memang sebelumnya mereka diarahkan ke sana. Kemudian Hobbs langsung memberikan briefing kepada semua tim terbaik milik Dom itu. Kecuali si duo riweuh, Leo dan Santos, yang saat itu dikabarkan menghilang setelah terlibat kekacauan di kasino Monte Carlo. Who's paying for all this equipment? Taxpayers? You sure about these guys? Nope. Why do I smell baby oil? You keep running your pie hole, you're gonna smell an ass kicking. Ketika lagi briefing dan serius, si jangkar kehead Roman malah sibuk celingak-celinguk. Karena seperti biasa, dia ngerasa kurang afdol jika belum barang hakan alias makan. It's on the house. Now I know you guys are family.
Diketahui Shaun adalah mantan anggota SAS Inggris yang punya skill epik juga berpengalaman di berbagai pertempuran. Dan saat ini dia punya misi menciptakan sebuah chip yang bernama Nightshade yang bisa memadamkan listrik sebuah negara dan melumpuhkannya untuk bisa menciptakan teror. Get us to Letty. We'll get you Shaw. Kemudian semua tim merapat ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah markas milik Shaw dan berencana menggerebeknya dengan cara dipancing menggunakan anak buahnya yang kemarin tertangkap dan dipasangi alat penyadap. Tapi memang Shaw peka dan cerdik, ternyata udah mengetahui semua rencana polisi. Dan akhirnya dia menghancurkan markasnya itu kemudian mengecoh semua polisi karena saat itu semua anak buahnya ternyata udah bersiap merampok database di kantor Interpol. Dom yang punya insting bahwa Shaw mengecoh polisi langsung memerintahkan timnya untuk bergerak ke kantor Interpol. Dan dia bersama Hobbs juga really berusaha mengejar Shaw yang ternyata memakai mobil rakitan canggih mirip mobil Formula One. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Fredo, it's on you straight ahead. Don't lose him. Ain't gonna happen. There he is. On it. Sorry about that, boys. Tim Dom yang telah sampai di kantor Interpol ternyata disambut dengan serangan dari kelompok Shaw. Walaupun gak ada korban jiwa, namun semua anak buah Shaw berhasil kabur. Kemudian mereka pun mengejarnya. Saat Dom mengejar Shaw, dia melihat Letty mengendarai sebuah mobil American Muscle. Hingga saat Dom berhasil mengikuti dan menghentikannya, secara mengejutkan tiba-tiba Letty! Dom ditembak dan Letty berhasil kabur. Sementara itu di kubu lain, anak buah Shaw mempunyai senjata elektronik yang mampu memanipulasi sistem kendali mobil. Dan itu betul-betul edun sekali. Hingga akhirnya Roman dan Tej mengalami kecelakaan. Whatever the hell that thing is. What is that? A hockey puck? Tapi Brian yang berhasil lolos dari senjata itu terus berusaha mengejar anak buah Shaw yang ternyata adalah Joe Taslim yang berperan sebagai Jah. Hantam mereka. Tiba-tiba dia mengecoh Brian agar bertabrakan. Dan akhirnya aksi itu berakhir dengan kekalahan telak di kubu Hobbs serta Dom dan timnya. We are not in Brazil. Dari sana mereka kembali berkumpul untuk menganalisa kejadian tadi. Mulai dari mencari informasi tempat perakitan mobil yang super canggih itu, hingga mencari mobil yang super cepat yang bisa mengimbanginya nanti. Han, Giselle, Roman, you're up. I said I got this. Let's go. I'll help. Roger that. Ternyata Tej yang ditemani Hobbs pergi ke sebuah pameran mobil langka. Tapi di sana malah terlihat disepelekan oleh seseorang yang semacam salesman gitu. Then you must be in the wrong place. Come again? Clearly, you're not a baller. Kitchen help entrance is towards the back. Now what good is having millions of dollars in the bank if you don't spend any of it? Tapi Tej yang sebetulnya kaya raya itu tahu apa yang harus dia lakukan untuk memberinya pelajaran. Leboks ya. Can I just express our gratitude and say how much we appreciate? You just had to ask. Anything. So this is how you got it. Okay. This shirt. That shirt. Damn, I need some hit. Sementara di tempat lain, Han, Giselle, Roman, serta Riley berhasil menemukan sebuah bengkel tempat merakit mobil Shaw itu. Tapi saat para wanita itu berhasil memaksa pemilik bengkel itu untuk memberikan informasi, ternyata secara diam-diam dia menelepon komplotan Shaw. You know what I'm talking about? Hingga akhirnya Oh shit.
Go! Aksi saling tembak pun terjadi hingga Giselle, si mantan anggota Mossad itu, berhasil menembak jatuh salah seorang dari mereka. Letty yang kehabisan amunisi berusaha dikejar oleh Riley, dan Jah dikejar oleh Roman juga Han. Dan untuk kedua kalinya mereka pun kalah. Apalagi Han dan si tangkurak Roman yang tetap kalah melawan satu orang Jah dalam duel tangan kosong. No one needs to know about this. No one. Sementara itu Brian yang berhasil mengidentifikasi peluru tajam yang berasal dari pistol Letty mengajak Dom untuk menuju ke sebuah tempat di mana kemungkinan Letty membeli senjatanya di sana. You're the man to see. They do they? That might be a bad idea. We want Mike? Dan saat mereka kembali ke markas, Giselle memberi informasi bahwa Xiao ternyata bekerja sama dengan Arturo Braga. Info itu dia dapatkan dari isi handphone pemilik bengkel itu saat kejadian tadi. Dari sana Brian yang ngerasa bersalah atas semua kejadian ini berniat untuk menemui Braga di penjara LA. Karena sadar dulu dia yang membawa Letty ke Braga, dan malah berujung seperti ini. Dan keesokan harinya dengan menggunakan pesawat jet, Brian langsung terbang ke LA. Di sana dia disambut oleh band mantan rekannya di FBI dengan drama seakan-akan Brian menjadi seorang tahanan agar bisa bertemu dengan Braga. So you know that. Akhirnya Brian bertemu dengan Braga. Ternyata sebetulnya yang terjadi saat Letty diburu oleh Phoenix, anak buah Braga dulu, Letty berhasil selamat dari maut dan dipertemukan dengan Xiao di rumah sakit yang kemudian merekrutnya dalam keadaan amnesia. Drugs, guns, money, women. And he didn't kill her, why? She had no memory. Kembali ke London saat itu, Hobbs dan Riley berniat mencari informasi di kantor pelayanan keamanan publik, yang ternyata mereka semua telah disuap oleh Xiao agar mematikan CCTV tertentu saat dia melakukan aksi di sana. Somebody tell Captain America here that requires clearance. We appreciate your help, thank you. Because there ain't no way in hell anybody here would be working for them. Because Interpol was attacked recently as well. Han ngasih info pada Dom bahwa ada sebuah tempat kongko yang selalu mengadakan balapan liar. Lalu Dom berniat mencari Letty di sana karena dia yakin Letty pasti ada di sana. It's not dummy proof. Man, I've been known to handle big guns. Relax. Nice color. You like it? Ternyata benar, dan setelah mereka bertemu walaupun Letty nggak mengenali Dom, Letty dengan mobil Jansen Interceptor 1971 dan Dom dengan mobil Dodge Charger Daytona 1969-nya, akhirnya balapan pun dimulai. Got some serious balls, man. I've been told. This is London, baby. Ride or die, remember? Walaupun Letty sebetulnya ngerasa nggak asing dengan gaya balap Dom, akhirnya balapan itu pun dimenangkan oleh Dom. Dari sana mereka pun mengobrol dan Dom berusaha meyakinkan Letty bahwa dulu mereka pernah punya kenangan bersama. Tapi Letty nggak bisa mengingatnya, walaupun Dom udah memberikan kalung salib milik Letty yang selama ini menjadi barang paling berharga. Dan setelah Letty pergi, tiba-tiba Xiao datang. Karena Xiao emang jago dalam urusan pengintaian. Dia juga bisa mengetahui semua latar belakang Dom dan tahu kelemahan Dom yang terlalu sayang sama keluarga. Lalu tiba-tiba That's the only way you're gonna keep your family safe. But I'll make it simple for you.
Hobbs datang menyelamatkan Dom dari ancaman sniper anak buah Xiao. Kemudian Xiao pergi dan menemui Letty untuk mencoba meyakinkan. Ternyata emang benar si Letty amnesia parah dan gak bisa inget sama Dom sama sekali. Ready? Keep it. Di tempat lain, Tej yang udah mendapati lokasi markas Xiao langsung mengabari Hobbs. Tapi ternyata mereka mampu kabur meninggalkan markas sebelum Hobbs tiba di sana. Dan ternyata Xiao beserta komplotannya saat ini pindah ke Spanyol. Tentunya dengan sebuah misi besar yang akan mereka lakukan. Kemudian Tej berhasil melacak benda yang ditemukan Hobbs di bekas markas Xiao, yang dari jenisnya merupakan lapisan anti thermal rendah inframerah. Dan ternyata saat ini Xiao di Spanyol untuk menyerang markas NATO. Bingo. It's a NATO base in Spain. Lalu Hobbs yang mengetahui niatan Xiao adalah mencuri komponen inti untuk proyek perakitan Nextgen-nya itu, segera memerintahkan tim Dom untuk terbang ke Spanyol dengan segala akomodasi yang telah dikondisikan. Di tempat lain, anak buah Xiao yang berhasil menyusup ke markas NATO diketahui oleh Riley bahwa katanya dia telah melakukan sabotase dengan mematikan sebuah alat sistem keamanan di sana. Kemudian Hobbs memerintahkan untuk memindahkan komponen yang selama ini diincar oleh Xiao. Tapi Brian punya analisa bahwa kemungkinan Xiao ingin mengalihkan perhatian mereka pada anak buahnya yang ditangkap di markas NATO, padahal Xiao akan melakukan aksinya di tempat lain. Dan benar aja, ternyata Xiao nggak punya rencana untuk menghancurkan markas NATO dan menyelamatkan anak buahnya, tapi dia berniat menyerang konvoi pasukan NATO yang lagi memindahkan komponen yang dia incar selama ini. Kemudian tim Dom bergerak cepat sebisa mungkin untuk bisa menggagalkan aksi mereka. Namun kabar buruknya, Letty ada di sana dan bisa mengancam nyawanya. Hey, Dom. Ladies with them. Dan satu hal yang paling membuat nyali ciut saat itu adalah komplotan Xiao berhasil membajak sebuah tank canggih milik NATO, Edun. Got a report the convoy's under attack. Guys, we gotta come up with another plan. All systems go. Everything looks stable. Tank NATO itu dikemudikan oleh Jah alias Joe Taslim dan saat itu betul-betul barbar karena Xiao memerintahkan untuk menabrak dan menembaki semua kendaraan dan warga sipil yang tak berdosa di jalan tol itu. Plan B. Plan B. Plan B. We need a plan C, D, E. Take their attention away from the people. I got a tank on my ass. Roman, you hang in there. Brian berhasil menyelamatkan nyawa Jang Oman yang hampir aja tamat. Dom punya ide dari bangkai mobil Roman yang tersangkut di moncong meriam tank baja itu, lalu menyuruh Brian untuk berbuat sesuatu, hingga akhirnya Tom, you gotta get rid of that car. Letty! There you go. What's she doing? Letty berhasil diselamatkan dan akhirnya tank itu tijuralit alias terguling ria. Kemudian Xiao bersama Jah berhasil ditangkap dan komponen berupa chip komputer yang dicuri itu berhasil diamankan. Tapi permasalahan gak berhenti sampai situ karena ternyata anak buah Xiao di tempat lain berhasil menculik Mia, walaupun Jack berhasil diselamatkan oleh Elena. Lalu Xiao mengajukan sebuah tawaran yang sangat bikin semua bingung karena dia meminta dibebaskan bersama chip komputer itu, karena jika tidak dia mengancam akan membunuh Mia. Jir, tangkuraklah. Tentu aja komandan NATO saat itu menolak karena nggak sebanding menukar satu nyawa dengan alat yang bisa mengancam jutaan nyawa katanya. Tapi tiba-tiba akhirnya Xiao bersama Jah berhasil bebas dan membawa chip mematikan untuk merakit Nextgen-nya. Tapi yang paling mengejutkan ternyata selama ini Riley berkhianat dan menjadi mata-mata. Duh, ternyata si Bohai. Come in, babe. Of course. Dan saat mereka pergi, tim Dom langsung berniat mengejarnya, terutama untuk menyelamatkan Mia yang masih disandra dan tetap akan dibunuh. Let's move! I just jammed every signal up and down the... Kemudian Xiao akan kabur dengan cara dijemput oleh pesawat kargo yang super besar. Tapi ternyata Ride or die. Ride or die.
me. That ain't a plane. That's a planet. Dom, Letty, dan Brian berhasil ikut masuk ke pesawat itu sesaat sebelum Mia dibunuh. Dan saat pesawat diperintahkan untuk lepas landas di luar sana, Han dan Giselle berusaha untuk menahannya. Lalu Hobbs berusaha masuk ke dalam pesawat itu. Nekat. Be careful. This is who we are. Что там происходит? Brian, Letty, dan Dom saat itu dihajar komplotan Shaw dan sangat terdesak. Walaupun akhirnya Brian berhasil menyelamatkan Mia dengan cara keluar dari pesawat menggunakan mobil. Yeah, get in the car. Hingga saat Dom dan Letty benar-benar dikeroyok dan nyawanya berada di ujung tanduk secara mengejutkan, tiba-tiba Hobbs datang tepat waktu untuk membantu menambah kekuatan baku hantam. Jos! Di luar pesawat, Han, Giselle, Brian, Mia, Tej, serta Roman yang dari tadi berusaha menghambat pesawat untuk bisa lepas landas. Di sisi sayap ternyata Deningler si cangkurileng berusaha membunuh Han, dan secara mengejutkan Giselle mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Han. Duh, aing mah Giselle. Hobbs, Letty, dan Dom berhasil melumpuhkan semuanya. Tapi saat mereka berhasil turun dari pesawat dengan cara melompat, tiba-tiba Dom yang melihat Shaw masih hidup memutuskan untuk kembali dan membunuhnya. Hingga saat pesawat itu mulai terbakar secara mengejutkan. Dom berhasil menyelamatkan diri dengan keluar menggunakan mobil dari hidung pesawat. Tapi Han sangat terpukul banget karena Giselle telah meninggal. Kemudian Dom menyerahkan chip mematikan itu kepada Hobbs, dan Hobbs menanyakan hadiah apa yang diinginkan. Kemudian, Name your price, Don. 1327. ternyata 1327 itu adalah nomor rumah Dom di LA, dan semua timnya sekarang bebas dan dibersihkan dari segala kasus yang menimpanya selama ini. Don't burn it this time. You know we got your back. Whenever you need us. Like I said, he's a Toretto. Diketahui Elena kembali menjadi polisi saat tahu Letty kembali ke pelukan Dom saat itu. Duh, kasihan bed ya kan? You know you don't have to go. Try to keep him out of trouble, though. I wanted to thank you for everything you've done for him. Elena. Dan di rumah yang penuh kedamaian itu mereka kembali makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya Wow. First bite. He's got grace. Father, thank you for the gathering of friends. Thank you for bringing Letty home. Thank you for the little angel, the newest addition to our family. tamat.